Berikutnya itu adalah, tadi kan sebelumnya sudah dapat nama-nama aktivitas, ada 5. Kemudian kelima aktivitas itu sudah kita alokasikan masing-masing sudah ada biayanya. Jadi 5 aktivitas tadi masing-masing sudah berhasil didata, menghabiskan biaya masing-masingnya berapa. Langkah yang berikutnya adalah kita akan mencari activity cost driver yang tepat untuk setiap aktivitas. Jadi cost driver, pemicu biaya, itu kita lihat dari level aktivitasnya, bisa dibagi jadi 4. Ada yang disebut dengan unit level, batch level, kemudian ada product level, sama facility level. Biar lebih gampang, kita bayangkan aja misalnya kita lagi produksi burger gitu ya. Dalam satu burger, kalau kita harus melakukan aktivitas itu, setiap satu burger harus kita lakukan 1 kali, itu namanya aktivitasnya termasuk di unit level. Tapi kalau misalnya dalam pembuatan burger itu misalnya 5 burger baru membutuhkan 1 aktivitas yang sama. Jadi 1 aktivitas itu bisa dilakukan sekaligus untuk beberapa burger. Itu namanya batch level. Mari kita langsung pakai contoh aslinya aja ya. Ada yang mau bantu saya? Apa contohnya kalau kalian lagi buat burger gitu ya? Apa yang harus dilakukan satu burger itu harus satu aktivitas itu. Ada yang mau jawab? Contoh-contoh aktivitasnya. Boleh. Apa saja aktivitas yang ada di perusahaan yang memproduksi burger? Pembuatan roti, Membuat roti, patty-nya itu, terus apa lagi? terus dagingnya. Memanggang daging. Harus pakai nama aktivitas sekarang. Oh, oke. Jadi kita Memang lagi bicara ya, ya. membuat roti, memanggang daging. Kemudian Eh, butuh beli bahan baku dulu kan ya sebelumnya ya. sayuran itu termasuk bahan baku kan? Ya, membeli semua Ah, bahan baku dulu ya. Entah hmm. roti, sayur, daging tadi. Apa lagi? Dalam satu perusahaan itu. Membeli itu saus-saus itu juga. Nah, itu sudah masuk bahan Oh, baku bahan juga. baku ya. Selain itu, ngapain lagi? Selain membeli bahan baku, memproses Menyiapkan magangganya, pembeli ya, packaging. tuh menyiapkan packaging. Bagus, itu nama-nama aktivitasnya. Nah, dari yang disebutkan Andrew tadi beberapa itu bisa loh langsung diklasifikasikan ke dalam sini. Aktivitas apa? Yang setiap burger itu harus kita lakukan pasti itu, 1 kali. Unit level itu namanya. Apa itu, Andrew? Jadi setiap satu burger itu harus ngapain? Ya tadi itu, meletakkan rotinya. Satu burger kan pasti diapit 2 patty ya, 2 rotinya kan. Jadi Ya, pasti ya. satu burger ada misalnya ya, membuat atas dan bawahnya roti itu loh untuk lapisan burgernya. Pasti dalam satu burger ada memanggang dagingnya. Terus tadi Andrew bilang belum lagi meletakkan sayur-sayuran dan sausnya. Nah, itu pasti unit level. Setiap burger pasti kita melakukan itu, teman-teman. Biasanya yang berkenaan dengan bahan baku memang benar ya, pasti unit level. Karena setiap unit pasti mendapatkan bahan baku gitu. Ada lagi yang harus dilakukan unit level misalnya? Ada yang mau menambahkan? Penyusunan burger. Apa? Di penyusunan komponen dari burgernya itu Ya, tadi sendiri. habis dipanggang terus kemudian disusun ya. Jadi kita buat lapisan ada berapa tumpuk itu ya. Habis daging keju lah, habis keju saus, saus sayur dan sebagainya itu pasti satu burger satu. Bagus ya. Jadi merakit ya dalam tanda kutip ya. Kalau produknya berupa makanan ya menyusunnya itu tadi. Istilahnya merakit. Betul, merakit itu satu unit satu kalau di dalam kasus ini. Kalau yang batch level, Thomas, sekalian dijawab. Batch itu berarti nggak usah satu unit, satu perlakuan unit gitu, khusus satu-satu gitu nggak usah. Mungkin 5 burger bisa kita lakukan satu. Apa itu? Apanya itu? 3 burger dilakukan berbarengan. Apa itu contohnya? Sudah sempat disebutkan sama Andrew tadi sebenarnya. Sama saya tadi juga sebelumnya. Aktivitas apa yang bisa dilakukan secara batch? Proses. Ya, Boleh jawab, Cek. nama dulu. Andrew lagi. Ya, Proses packaging tadi. ya, packaging yang kamu sebutkan tadi itu tergantung kebijakan perusahaannya sih. Kalau misalnya ya, kalian buka bazar,
atau kalian buka toko yang jualan burger tadi itu, misalnya 1 burger 1 paper bag, yaitu namanya unit level. Tapi kalau misalnya pelanggannya beli 3, paper bag-nya 1, beli 4, paper bag-nya 1, nah itu berarti batch level. Itu yang dimaksud packaging ya, Bro ya. Terus yang kita sebut tadi pertama, membeli bahan baku. Nggak mungkin ya kita beli sayur 1 helai, daging 1 lembar smoked beef, itu kan nggak mungkin. Pasti kita belinya langsung banyak. Nah, batch level itu biasanya membeli bahan baku, kemudian tadi ada packaging, bagus. Itu contoh-contohnya, teman-teman. Berikutnya, ada yang disebut dengan product level activity. Product level activity itu secara mudahnya bayangkan sesuatu yang berhubungan dengan produk-produk yang khusus. Jadi kalau tadi kita jualan burger, misalnya menu beef burger, chicken burger, fish burger itu sudah biasa. Untuk produk levelnya di perusahaan kita mencoba mendesain resep yang baru, kita temukan lagi susunan yang baru, formula yang baru, misalnya burger rasa rujak, atau burger rasa nasi goreng kayak yang punyanya McDonald kapan hari. Nah, misalnya kayak gitu, teman-teman. Jadi produk level itu lebih ke arah desain produk khusus. Kalau facility level itu yang tidak bisa ditelusuri per unit, per batch ataupun per produk khusus tadi. Facility contoh yang bisa mendukung kegiatannya keseluruhan perusahaan misalnya yaitu keamanan dan kebersihan. Jadi aktivitas keamanan dan kebersihan, aktivitas maintenance-nya pabrik, itu kan sulit ditelusuri. Per unit atau per batch atau produk, itu kan keseluruhan pabrik. Listrik, nah itu facility. Jadi setelah kita mengetahui ada level-level setiap aktivitas tadi, coba teman-teman hubungkan sama aktivitas kita yang 5 tadi di awal ya. Ada perakitan, ada pemrosesan permintaan pelanggan, pemeriksaan kualitas, desain dan modifikasi, sama pemeliharaan. Perakitan itu 1 unit dilakukan 1, makanya unit level. Karena perakitannya dilakukan per 1 unit. Kalau pemrosesan permintaan sama pemeriksaan kualitas produk jadi, itu bisa dilakukan berbarengan. Jadi beberapa produk dikumpulkan diperiksa satu batch. Nah, itu namanya batch level. Batch itu bahasa Indonesianya 1 angkatan produksi, itu juga bisa. Lalu yang berhubungan dengan desain, modifikasi produk yang lebih khusus, nah itu namanya product level. Pemeliharaan, maintenance pabrik, itu nggak bisa ditelusuri per unit, batch atau produk keseluruhan pabrik, berarti itu facility level. Nah, itu yang tadi kita pelajari teorinya. Aktivitasnya sudah kita golongkan. Sekarang, aktivitas yang tadi itu kita temukan cost driver yang sesuai. Jadi kita akan mengidentifikasi cost driver yang sesuai. Ingat, cost driver itu adalah pemicu biaya yang membuat biaya semakin tinggi. Jadi kalau cost drivernya semakin tinggi, nanti biayanya juga semakin tinggi. Contoh, perakitan tadi kan unit level. Perusahaan ini, pabrik ini, merasa yang paling cocok itu cost driver-nya jumlah unit yang diproduksi. Jadi maksudnya, semakin tinggi jumlah unit yang diproduksi, maka semakin tinggi biaya untuk aktivitas perakitan. Kalau jumlahnya unit yang diproduksi sedang rendah, menurun, maka biaya yang digunakan, dialokasikan untuk aktivitas perakitan juga semakin rendah, menurun. Kalau yang pemrosesan permintaan pelanggan, cost driver, pemicu biaya yang tepat itu jumlah permintaan pelanggan, pemeriksaan jumlah pemeriksaan, desain jumlah permintaan desain, pemeliharaan pabrik, misalnya di sini pakai luas lantai. Nah, kalau di dunia sehari-hari, di pabrik kalian yang kalian miliki, ini tunggu hasil interview sama pelaku pekerja-pekerjanya di pabrik itu, tunggu hasil survei kalian mengamati proses produksi selama beberapa hari atau beberapa bulan di pabrik itu, baru kalian temukan yang paling cocok ya. Kalau dalam sebuah soal, ya ini pasti 1, perakitan jumlah unit, pemrosesan permintaan jumlah permintaan. Tapi kalau di pabrik itu nggak langsung diputuskan seperti ini. Pakai pengamatan dulu ya. Jadi nanti pemeliharaan pabrik itu cocoknya apa? Pakai jumlah jam mesin, atau pakai jumlah unit yang diproduksi, atau pakai luas lantai pabriknya, nah itu diamati dulu.
dari data-data yang dikumpulkan dulu. Nanti yang paling mendekati akurat itu kalau diestimasi menggunakan cost driver apa biayanya. Nah, kalau ini dalam sebuah soal, supaya jawaban kalian seragam jadi satu, nggak ada yang jawab ini dan itu, jadi cost driver-nya sudah disepakati dari soal ya, seperti ini. Jadi masing-masing aktivitas sudah disertai dengan masing-masing activity cost driver-nya. Langkah berikutnya, tadi setiap aktivitas ada biayanya ya. Masih ingat saya kembalikan ke slide yang ini. Nah, masing-masing aktivitas dari yang pertama sampai yang kelima sudah ditemukan ya total biayanya masing-masing. Itu namanya biaya per aktivitas. Kemudian, cost driver yang sudah kita tentukan tadi juga dilihat kondisi di pabrik itu. Kalau tadi cost drivernya mau jumlah unit yang diproduksi, kita kumpulkan. Dalam 1 bulan itu misalnya, ada berapa unit? Oh, 10.000 unit yang diproduksi. Permintaan pelanggan ada berapa dalam bulan itu? Oh, 250 permintaan. Luas lantai pabriknya berapa meter persegi? Oh, 1.000 meter persegi. Misalnya seperti itu dikumpulkan data benerannya dulu. Tapi ini bukan data beneran, teman-teman. Nanti ada data beneran yang harus dikumpulkan juga buat rumus berikutnya. Tapi kita kumpulkan 2 data ya untuk cost driver. Data yang estimasi, perkiraan, ini pakai perkiraan dulu. Nanti habis gitu ada data yang beneran, aktual. Teman-teman masih ingat rumusnya POHR? Waktu kita belajar yang lalu, job costing. Ada yang masih ingat? Predetermined overhead rate itu loh. POHR, apa rumusnya POHR? Nah, itu harus lebih jelas lagi. Ada angka estimasi atau aktual. Coba diulang lagi, berarti POHR adalah? Estimated overhead per estimated cost driver. Iya. Kemudian selanjutnya kita akan terapkan itu Van di rumus yang di sini. Mirip ya sama job costing yang lalu. Ini bagaikan estimasi overhead-nya. Nah, bedanya overhead-nya sudah bukan secara total keseluruhan, tapi harus sudah dibagi-bagi per aktivitas. Jadi sekali lagi, overhead-nya itu sudah per aktivitas. Tapi rumusnya tetap sama, seperti yang dibilang Vanessa tadi. Estimasi overhead dibagi estimasi cost driver. Masing-masing aktivitas punya tarif atau POHR, rate sendiri-sendiri. Kalau dulu di job costing kita ngomongnya predetermined overhead rate. Kalau di sini kan activity yang kita bagi jadi ngomongnya activity rate. Tapi activity rate sama POHR itu sebenarnya konsep pengertiannya sama. Jadi dari mana teman-teman mendapatkan 12,82? 128.200 estimasi overhead cost-nya dibagi estimasi cost driver-nya 10.000. Nanti yang pemrosesan permintaan pelanggan 91.000 dibagi 250. Nah, akibatnya kalau di pabrik ada 5 aktivitas, maka kalian punya 5 POHR. Jadi kalau misalnya aktivitasnya 10, punya 10 POHR. Aktivitasnya 5, ya punya 5 POHR dan seterusnya. Itu yang disebut activity rate. Sampai sini, ada pertanyaan? Kemudian kita punya data aktual cost driver. Jadi kalau yang ini estimasi cost driver, yang di sini berikutnya adalah data aktualnya. Masing-masing produk mengkonsumsi, nah berarti yang dikonsumsi beneran itu yang aktual. Kita punya 2 produk ya. Ada yang produk premium, ada yang produk standar. Ini semua berdasarkan ini nama-nama cost driver yang tadi, tapi data-datanya aktual. Vanessa kan rumusnya POHR, selanjutnya rumusnya FOH applied. Apa rumusnya FOH applied? POHR kali cost driver. Nama dulu. Angel. Ya, Angel. POHR kalikan cost driver aktualnya. Nah, harus jelas. Jadi ada 2 data cost driver, estimasi atau aktual. Kalau mau cari FOH applied, itu POHR kali aktual cost driver. Begitu ya? Iya. Oke. Nah, di sini kita sudah punya POHR tadi. Ini yang disebut dengan POHR ya. Tarif per aktivitas ini namanya POHR. POHR ini tinggal dikalikan dengan aktual cost driver. Harus matching, teman-teman.
Kalau ini tadi 12,82-nya kita peroleh dengan cost driver unit yang diproduksi. Maka sekarang 12,82-nya itu harus dikali juga dengan aktual jumlah unit yang diproduksi. Aktual jumlah unit yang diproduksi untuk premium 3.000, untuk standar 7.000. Jadi 12,82 kali 3.000 itu ketemu untuk yang premium 38.460. 12,82 kali 7.000 itu ketemu untuk yang standar 89740. Coba kita praktekkan lagi ya yang berikutnya. Untuk aktivitas pemrosesan permintaan pelanggan, POHR-nya kan 364. Nah, dari 364 itu tadi dibaginya dengan menggunakan cost driver jumlah permintaan pelanggan. Jadi 364-nya harus dikalikan aktual cost driver ya aktual jumlah permintaan pelanggan itu. Berarti gimana? 364 untuk yang premium kali 100, untuk yang standar kali 150 ya. 364 kali 100 untuk yang premium, 364 kali 150 untuk yang standar. Coba yang paling akhir sekarang. Pemeliharaan pabrik POHR-nya 39,8. 39,8 harus dikalikan dengan aktual luas lantai. Berarti untuk premium aktual luas lantainya kali 200, untuk standar aktual luas lantainya kali 800. 39,8 kali 200 untuk yang premium, kali yang 800 untuk yang standar. Jumlahkan ke bawah, kalian akan menemukan total FOH applied. Bedanya apa sama yang lalu? Kalau yang lalu kalian 1 kali mengalikan, kalau yang di sini 5 kali mengalikan, lalu kita jumlah, itu jadi total overhead. Kenapa kok 5 kali mengalikan? Karena kita punya 5 aktivitas, kita punya 5 POHR. Dan itu pasti lebih akurat. Itu gunanya activity based costing ya. Karena setiap aktivitas ditelusuri dengan cost driver yang tepat sendiri-sendiri. Jadi pasti lebih akurat. Total biaya overhead-nya kalau ingin ditelusuri per jumlah unit yang diproduksi, tinggal dibagi unit yang diproduksi ya. Jadi 171.620 dibagi 3.000 unit untuk yang premium, yang standar 198.380 dibagi 7.000 unit untuk yang standar. Tergantung teman-teman mau menemukan total atau mau menemukan per unit. Kalau per unit tinggal dibagi jumlah unit yang diproduksi.